mendengar di khutbah-khutbah atau kultum-kultum setelah taraweh itu ada hadis Nabi yang bahwa orang yang berpuasa itu banyak sekali yang dia tidak memperoleh kemanfaatan dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Itu kan sedikit melemahkan yang memang berpuasa gitu. Lalu detailnya seperti apa ini yang dikehendaki puasa yang tidak demikian ini? Itu puasa syariat bloko. Maksudnya syariat bloko itu? Maksudnya syariat bloko itu ikut-ikutan, belum ikut dalam arti sesungguhnya. Ya puasa temenanan menurut fikih benar, menurut syariat memang definisi puasa adalah dari subuh sampai maghrib ini tidak makan, tidak minum, tidak menggauli istri. Ya. Secara fikih memang ini benar. Tapi secara tasawuf, ya ini tarekat, harus dimaknai ininya tidak makan. Tidak makan itu tidak berkata yang tidak diridhoi Allah, tidak mengumpat, tidak ngerasani, tidak menahan segala sesuatu yang bersifat dari mulut begitu ya. Iya. Apakah itu suara? Iya. Tambah mata, tidak lapar maksiat. Nah, ini kan makan ini. Nih, gampil nih Gus. Hah? Melai manten subut ilem ngantos maghrib. Aman. Jalan keluar ngono tok. Loh kan naumu soal ibadah. Loh, bagaimana itu? Memang iya. Bagi yang kurang mampu menahan anggota tubuh jawarih ini dari ucul maksiat, cuma ya diperintahnya ya gak enak. Ya turu wae itu gak enak aja nih. Makanya, tapi ada keterangan naumu soim. Ibadah itu ya karena ya benar-benar iya. Karena dia niat puasa. Kemudian dia tahu kalau aku tidak tidur, wah maksiat moto, maksiat anu. Iya, berarti ada ya. Ada pencegahan. Saat kondisi tertentu dikatakan ibadah. Dia tahu itu, diri. Dia tahu diri, pencegahan. Atas dasar tahu diri iki lek gak turu timbangane Tambah dosa akeh aku. Mesti mlakar Aku poso iki ya. Wis turu ae. Loh, ini benar-benar kalau seperti ini, ya itu yang dimaksud naumu shaim ibadah. Dia sadar kalau tidak tidur, ucul kabeh kok. Biasanya lambene ngomelan sing biasa mata, telinga. Tidak semua. Jadinya tidak terancam kamin shaimin tadi. Enggak. Aman berarti. Berarti dia mengamankan diri. Udah cocok ya. Cocok. Iya, ada. Iku sing dalil wong lumpruk. Puasa itu berarti menahan nafsu yang menghentikan nuruti nafsu. Kan jadi berhenti dengan tidur. Seberapa bahaya nafsu itu sehingga harus ditarbiyah selama 1 bulan demikian? Waduh, kalau membahas bahayanya itu tidak ada yang lebih bahaya dari nafsu. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya dari nafsu kita ini. A'da aduwika allati baina jambaika. Musuh bebuyutanmu adalah yang tidak pernah pisah dari dirimu. Kalau dipahami begini, apa bisa itu Gus? Jadi seperti tubuh kita, Allah menciptakan siang untuk beraktivitas, kemudian malam untuk istirahat dan seterusnya. Nah, Allah menciptakan bulan Ramadan itu karena di 11 bulan kayaknya silakan kamu eksplorasi sedemikian rupa nafsumu, tapi jangan di bulan Ramadan. Misalkan begitu gimana? Bulan itu. Kan Allah menciptakan memang Ramadan untuk jadi di 11 bulan silakan dieksplorasi nafsu. Dituruti. Wis terserah wis pokoknya tapi jangan di bulan puasa. Bisa di Tapi ya enggak ada eksplorasi. Firman dan sabda yang silahkan di eksplorasi sih ya opus. Apa bisa seperti itu? Jadi kayak wis nek awan ojo turu wae. Mulai pokoknya metune srengenge
sampai ojo Toh, kedisan iso ngingi. anu ekstrimnya itu begini, ini pokoknya gak Ramadan ngrasani yo gak apa-apa ngambiku. Apa bisa? Ya nggak ada perintah nggak begitu. bisa, nggak ada. Artinya Iki di lho. setiap kita Allah menciptakan bahwa Allah tahu benar kapasitas makhluk ciptaannya ya manusia ini, bahwa dia misalkan disuruh Ramadan terus setahun pasti nggak mampu. Ya. Tapi akhirnya yalah, oke lah 11 bulan masih ada toleransi. Apa tidak dibalik begini? Di bulan puasa itu kita menciptakan suasana kedekatan yang begitu bagus. Lah, setelah lebaran, setelah puasa itu, ini eksplorasi dari kebaikan yang sudah matang ini. Idealnya kan begitu. Artinya bukan dari menghindari keburukan, tapi memperindah kondisi, setelahnya baru dieksplor kebaikan itu. Ya, kalau di kitab tasawuf banyak penjelasan seperti itu. Siapa yang puasa Ramadannya itu dielmoni dan nyuntuh Kanjeng Nabi sak temene 11 bulan berikutnya atau setelahnya itu ia dijaga oleh Allah dari ya memperturutkan hawa nafsu sing terlalu lah, sing gede-gede sing ane iku dijaga oleh nur Ramadan. Bibit unggulnya dimunculkan di bulan Ramadan. Maka kemudian ini kekuatan cahaya ini berpendar hanya setahun. Makanya harus puasa lagi. Nek gak anu kok wis entek. Jadi boleh dibilang yang mereka yang puasanya hasil, yang tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga, itu yang mampu mengambil kemanfaatan dari melatih nafsunya itu. Dan Iya. itu berkelanjutan di luar bulan Ramadan. Iya, usia apa itu? Lemesnya nafsu, Usia anu Pengaruh. cahaya. ini cahaya yang Yang ini setahun, kuat, 11 bulan kuat kemudian. menguasai Kayak nafsu. baterainya habis. Iya, kayak baterainya habis itu. Entek wis. Makanya kudu nyetok maneh, ngecas maneh. Jas lagi. Ini Kalau harus yang- dicas selama sebulan untuk 11 bulan berikutnya. Lah Ini- ini kalau puasa yang diperintahkan orang yang beriman toh itu. Iya. Nah, umpama dilakukan oleh lintas iman, asalkan iman ya, tapi bener memakai orang Nasrani, Lah ya kan iman. ya iman lalu ikut puasa gitu kan, gimana? Kenapa? Apakah diterima puasanya? Apa masuk dalam perintah itu kan bukan orang yang Islam kan gitu. Lah iya, memang Berarti Bukan. bisa ikut. bisa. Memang puasa itu untuk kaum beriman. Ya harus sempurna imannya ya kepada Tuhan, kepada malaikat, ke kitab suci, ada nabi yang diutus, ada rasul, percaya kepada adanya hari akhir, hari pembalasan, dan apapun yang terjadi itu adalah ketentuan Tuhan. Berarti juga percaya bahwa puasa ini perintah Tuhan. Ya itu masuk. Artinya Berarti itu masuk. Ya. ya kalau dia nggak percaya ya percuma, nggak mungkin menjalani. Nggak Ya. mungkin jalan itu kalau saya. Kalau sholat itu ada ayat yang orang-orang yang sholatnya daim, sholatnya langgeng. Nah. Apa ada orang yang puasanya itu puasa langgeng, misalkan puasa terus gitu? Ya ada. Kadaim itu biasa. Selalu Cadaim. Kadaim. Seperti apa? Apa memang harus puasa sepanjang waktu gitu atau gimana? ya Ataupun itu istilahnya puasa dahar. wilayah Thariqah. Hmm. Semua perintah di Thariqah itu selalu didasari kelanggengan, selalu mudawamah, daimah. Perintah zikir di tarekat itu bukan zikirnya yang diperintah, karena sudah terlalu masyhur itu perintah zikir itu, tapi dawamnya zikir. Ini tarekat itu di dawamnya perintah dawim zikrak. Begitupun sholat, dawim sholatak. Dawim sholat ini adalah sholat wusta. Sholat wusta itu
sholatnya hati 24 jam, nggak boleh putus. Begitu, zakat pun begitu, yaitu tazkiyatun nafs. Haji pun semua perintah, sholawat pun perintahnya di tarekat itu mudawamahnya. Nah, kalau puasanya itu, mudawamah puasa itu, Iya, apa bentuknya? fana, ya sudah meleburkan keakuan, leburnya keakuan. Jadi kalau ada istilah ada orang Jawa ngepos noroso itu gimana? Apa? Ya ngepos noroso demen marang Allah lan Rasule. Maksud di pos terus apa nggak keluar dari rosok itu gimana? Ya Ngepos noroso itu. ya gak metu to kok rasa cinta. Ya di pos itu aja. Masih cinta. ngepos noroso enggak? Ya kurang paham. Ya dipusatkan. Oh di pusat. Pos. Dipusatkan. Posno. Di posno, Yes, dipusatkan. Rosok di posno. Rasa ngepos noroso. Rasa Ya yang bagaimana? dipuncakkan. Jadi sama dengan puasa daim apa? Iya. Ya diklimakskan. Berarti Seakan-akan istilah koyok metu mani terus. Rasa enak. Iku ngepos noroso. dibedakan dengan istilah enak saum keluar. dan siam itu ya. Ya. Karena ada yang mudawamah, ada yang per waktu tadi. Iya, kalau siam itu syariat, kalau saum itu tarekat. Tarik. Maknanya saum itu langgeng itu mudawamah. Langgeng itu apa sama dengan istiqomah? Ya, bahasa lebih umumnya istiqomah. Ini barangkali juga bisa dijelaskan kira-kira maksud, tujuan atau hikmahnya. Kalau memang di bulan puasa itu kita diperintahkan untuk mengendalikan nafsu kita. Kenapa kemudian di puasa itu dibatasi waktu, mulai subuh sampai maghrib aja? Kenapa tidak misalkan 24 jam atau gimana itu? Itu kira-kira gimana itu? Ya, itu makanya dibagi, itu puasa syariat. Nah, nggih. Kenapa kemudian Puasa syariat itu hanya waktu siang? Kok tidak gak waktu bengi ae buka? posoe ngono. Tidak, kenapa tidak maghrib sampai subuh? ya pasti Diwalik puasa ngono. Dibalik. Begini. Bengi poso. sesuatu yang berhubungan dengan jasmani. Nggih, nggih. Itu pasti terbatas atau dibatasi oleh ruang dan waktu. Nggih, nggih, nggih. Ya. Sama halnya dengan ini kaidah yang ruhiyah itu tak terbatasi oleh ruang dan waktu. Karena ruh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Terus begini, iya itu sebenarnya kalau suruh memilih kok boleh memilih, saya lebih memilih puasa malam. Nah ya itu, kenapa kemudian kan gini, logikanya ya mungkin kalau di daerah kita kurang lebih misalkan 12 jam. Sementara di daerah-daerah lain atau di negara-negara yang kutub dan sebagainya itu bisa sampai 14 jam, 18 jam. Ya ditentukan oleh ya tulu'ul fajri ila ghurubi. Nah, nggih. Negara yang pokoknya itu waktunya puasa itu. Bukan ketika huruf terus, bukan, karena ini malam itu untuk tidur, untuk istirahat, untuk anu Ala apa untuk kono dikongkon poso. Dikongkon menahan. Apa ini? Apa ini sing ditahan? Gol melatih nafsunya nggak dapet. Iya. Nggak dapet kalau. Oh. Di mananya? Iya. Tapi kalau memang goalnya itu adalah menahan nafsu, bagaimana dengan orang yang di Ramadan ini tanpa puasa bisa menahan nafsu? Ya, Tapi tidak mengikuti mekanisme puasa yang tidak syariat. bisa. Dan itu hanya seandainya itu. Itu hanya Berarti seandainya. pemaknaan Nah, itu berlaku di bulan selain Ramadan. Di Ramadan nggak diterima oleh Allah. Kayak begini ya ibaratnya. Ramadan ini sekolah yang ditetapkan ada aturan-aturan. Iya. Aplikasinya nanti setelah lulus silakan. Iya, betul. Nggak ada jam masuknya. Lah jam ya, sekian, gitu. setelah Ramadan ini setelah lulus. dan praktek syariatnya untuk puasa ini yang liduk fil quwah untuk melemahkan kekuatan itu ya tepatnya di siang itu memang. Ya iya.